Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan dan dapat mempresentasikan tugas video mata kuliah Ekonomi Moneter dengan tema Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, yang saya hormati kepada Ibu Fadilatul Hasanah SESYME sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, dan tak lupa pula teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Andini dengan NIM 642023-012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana pandangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terhadap uang, baik dari segi konsep, fungsi, maupun perbandingan dalam kehidupan ekonomi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa itu uang? Dan bagaimana peran dalam perekonomiannya? Nah, pastinya dalam materi yang akan saya sampaikan akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Maka dari itu, simak sampai selesai materi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian uang. Definisi uang secara umum adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum dalam lingkungan masyarakat, bisa berupa benda apapun yang disepakati dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, definisi uang adalah alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Selanjutnya ada uang dalam perspektif ekonomi konvensional. Uang memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perekonomian, berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi jual-beli barang dan jasa. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang yang digunakan umumnya berupa fiat money, yaitu uang yang nilainya ditentukan oleh keputusan pemerintah dan tidak didukung oleh komoditas tertentu. Dalam ekonomi konvensional, uang juga berfungsi sebagai alat spekulasi, terutama di pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif. Dengan berinvestasi dalam instrumen-instrumen ini, individu dapat memperoleh keuntungan berdasarkan fluktuasi harga atau perubahan nilai pasar. Selanjutnya ada uang dalam perspektif ekonomi Islam. Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memandang uang dengan perspektif yang sangat berbeda. Dalam Islam, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi yang real mendasarinya. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai objek yang dapat diperdagangkan atau dijadikan sumber keuntungan tanpa melibatkan kegiatan ekonomi yang sah dan produktif. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi yang melibatkan bunga atau riba dilarang, karena dianggap merugikan pihak yang lebih lemah dan tidak adil. Selanjutnya ada perbandingan konsep uang dalam ekonomi konvensional dan Islam. Dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan, baik melalui bunga maupun investasi spekulatif. Sementara itu,
Dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar yang mendukung transaksi real dan tidak boleh digunakan untuk menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi yang sah. Perbedaan ini mencerminkan dua pandangan yang berbeda terhadap peran uang dalam perekonomian yang memiliki implikasi luas terhadap kebijakan moneter, distribusi, dan kekayaan, dan keadilan sosial. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dari segi aspek definisi uang, sifat uang, konsep uang konsep uang versus modal, fungsi uang, time value of money, kebijakan moneter, otorisasi uang, dan spekulasi dan penimbunan. Nah, di sini perbedaan antara uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sangat berbeda. Salah satunya dari definisi uang, ekonomi konvensional, uang sering disamakan dengan modal atau kapital, sedangkan ekonomi Islam, uang adalah alat tukar, bukan modal. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Nah, fungsi uang secara keseluruhan. Alat tukar, yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, satuan nilai, unit of account. Yang ketiga, penyimpanan nilai, store of value. Dan yang terakhir yaitu alat pembayaran, means of payment. Selanjutnya yaitu hikmah dari pandangan Islam tentang uang. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kedua mendorong aktivitas ekonomi produktif, yang ketiga menghindari ketimpangan sosial, dan yang terakhir mewujudkan keberkahan dalam harta dan ekonomi. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Maka dari itu, sebagai penutup, dalam penyampaian materi yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan diinvestasikan, serta berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai dan modal. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung yang harus beredar dalam masyarakat dan tidak boleh ditimbun atau digunakan untuk spekulasi. Dengan memahami dan menerapkan konsep uang menurut Islam, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan penuh keberkahan. Baiklah, itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi maupun pembuatan video ini, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!